Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 di sini akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mereview atau meresume jurnal yang berjudul jurnal tersebut ialah belajar sebagai proses menjadi dalam pendidikan dan juga pelatihan kejuruan. Kelompok 6 ini terdiri dari saya, Fasfir Muharik, dan juga dua teman saya itu ada Mas Adi Mas Furqon dan juga Mbak Sabrina. Langsung saja pembahasan yang pertama, monggo dilakukan sama Mas Adi Mas. Oh, terima kasih Mas Fasbir. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang absen pada jurnal tersebut yang berisikan tentang pendidikan dan pelatihan keseluruhan atau PIT punya fokus pada keterampilan teknis, tetapi sering mengabaikan pembentukan identitas. Berdasarkan studi kasus di Inggris, penulis menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses menjadi yang mengembangkan identitas melalui habitus kejiwaan. Faktor seperti gender, latar belakang keluarga, dan kelas sosial berperan penting. Namun, habitus ini juga membentuk sensibilitas, moralitas, dan emosi sesuai dengan tuntutan profesi. Meskipun berpotensi mempertahankan ketidaksalaan sosial. Saja ada bagian perkenalan. Bagian perkenalan ini bisa tentang transisi sekolah ke dunia kerja. Jadi pada tiga dekade lalu, pemuda Inggris punya transisi langsung dari sekolah ke dunia kerja. Setelah akhir pada tahun 1990-an, transisi ini menjadi lebih lama dengan sebagian besar remaja melakukan pendidikan hingga usia 16 tahun. Artinya ada ekspansi PIT di FA. Hampir setengah dari remaja yang melakukan pendidikan mengambil program PIT di perguruan tinggi pendidikan lanjutan FA. Pendekatan berbasis kompetensi seperti NVQ pada tahun 1990-an berdasarkan mengharuskan dosen memahami materi dan proses pembelajaran. Jadi ada proyek TLC. Proyek ini mempelajari pembelajaran TFE sebagai proses sosial kultural. Fokusnya pada transformasi budaya pembelajaran untuk mendukung pengajaran dan dampaknya bagi guru serta siswa. Tadinya ada sebab tentang konsep pembelajaran yang dominan dalam PET. Ini berdasarkan tentang yang pertama, pendekatan dominan terhadap PET. Fokus pada keterampilan kerja dan pengetahuan dasar. Pengembangan pengembangan kompetensi perilaku adalah inti dari NVQ. Tadi ada buku teks pendidikan guru FE menyajikan pembelajaran sebagai proses individual dan kognitif. Kemudian menggunakan teori psikologis untuk meningkatkan motivasi dan efisiensi. Jadi ada teori gaya belajar yang berisikan diterima dalam konteks FE atau Further Education dengan keyakinan bahwa pengukuran membantu efisiensi pendekatan individual. Lalu ada Bento, yaitu menyusun standar kinerja untuk guru FE di Inggris dan menyediakan pernyataan umum tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di seluruh sektor. Saja ada karakteristik standar Bento, berisikan tentang tidak membedakan antara mata pelajaran, fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran, dan pembelajaran dianggap sebagai proses individu, menghadirkan aspek sosial, budaya, dan emosional. Kemudian, identitas pembelajaran tidak dipertimbangkan. Yang terakhir ada teori Halan, yaitu kesesuaian dari kepribadian dengan lingkungan kerja. Kemudian menekankan pentingnya kesesuaian untuk pembelajaran keseluruhan yang berhasil. Kemudian menyoroti hilangnya aspek proses identitas dalam pembelajaran kejuruan. Terus tadinya akan dijelaskan oleh Mbak Sabrina. Pengenalan ke pendidikan kejuruan. Topik ini mengaji pendidikan dan pelatihan kejuruan PET dalam konteks kelas sosial, gender, dan budaya. Fokusnya bagaimana siswa di VET membangun identitas profesional di bidang pengasuhan anak, perawatan kesehatan, dan teknik melalui berbagai tantangan.
Lanjut next slide-nya. Tolong di slide-nya di next. Pendekatan penelitian, desain studinya itu ada dalam penelitian 2 tahun melibatkan 3 program VET. Metode pengumpulan datanya wawancara semi terstruktur, kuesioner, observasi, dan jurnal refraktif. Lokasi studinya, program pengasuhan anak, studi kesehatan dan teknik dengan fokus pada perkembangan identitas profesional siswa. Pembentukan identitas di pengasuhan anak. Yang pertama adalah stereotip gender. Dominasi perempuan 99% dalam bidang ini, pekerjaan pengasuhan anak sering dianggap rendah statusnya. Keterampilan emosional, yaitu siswa belajar mengelola emosi dalam menghadapi anak-anak. Dan yang terakhir, ekspektasi perilaku, siswa diharapkan bersikap sesuai dengan norma perempuan baik dalam peran pengasuhan. Pembentukan identitas di perawatan kesehatan. Ada sikap profesional yang diharapkan, yaitu siswa dituntut untuk menunjukkan empati, ketenangan, dan sikap positif. Lalu ada pengaruh latar belakang sosial ekonomi, kelas sosial siswa mempengaruhi interaksi, dan pengalaman mereka selama pelatihan. Dan yang terakhir ada batasan aspirasi karir, penempatan kerja seringkali membatasi pilihan karir, dan pendidikan lanjutan bagi siswa. Lalu ada pengaruh sosial dan gender dalam VET, yaitu dampak kelas sosial. Sebagian besar siswa berasal dari kelas pekerja dengan keterbatasan akses ke pendidikan tinggi. Lalu ada ekspektasi berdasarkan gender, pengasuhan anak dan kesehatan dilihat sebagai bidang feminim, sedangkan teknik sebagai maskulin. Konsep belajar sebagai proses menjadi, yaitu ada identitas profesional, yang mana program VET membantu siswa membentuk identitas melalui pengalaman kerja nyata. Lalu ada kerja emosional dalam peran pengasuhan dan kesehatan. Siswa belajar menyesuaikan diri dengan ekspektasi budaya dan profesi. Lalu yang terakhir, pembelajaran praktis di teknik. Siswa teknik lebih berfokus pada hasil nyata dibandingkan teori. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Pasbir. Baik, selanjutnya jurnal ini membahas tentang peran dan juga konsep habitus vokasional. Konsep habitus vokasional itu sendiri mencakup identitas individu dan juga kecenderungan kolektif yang dibentuk oleh faktor-faktor kelas sosial dan juga gender. Habitus ini tuh beroperasi dalam konteks bidang yaitu lingkungan sosial, di mana individu berinteraksi dan juga bersaing. Selanjutnya, budaya kejuruan dan juga ideologi praktik. Budaya kejuruan ini berperan dalam membentuk sikap dan juga perilaku siswa melalui norma dan nilai yang diinternalisasi. Bisa lanjut next ya, Mas? Selanjutnya ada pengembangan identitas. Proses pengembangan habitus vokasional ini bukanlah adopsi yang seragam, melainkan siswa itu dihadapkan pada ketegangan antara identitas ideal yang diinginkan dan juga realitas yang terwujud dalam praktik sehari-hari. Terakhir ada ketidaktampakan emosional dalam budaya teknik. Emosi dalam bidang teknik ini seringkali tidak tampak yang dapat dijelaskan oleh pengamatan bahwa gender maskulin itu cenderung dipandang netral dalam persepsi sosial, sedangkan gender feminim ini dicirikan lebih eksplisit. Next. Selain itu, habitus vokasional ini juga menyampaikan akal sehat dan kepekaan. Yang pertama, habitus kejuruan dan sosialisasi. Habitus kejuruan dan sosial ini konsepnya membantu menggambarkan bagaimana VET membentuk identitas siswa melalui proses sosialisasi yang dibatasi oleh struktur sosial yang ada.
Selanjutnya yang kedua ada budaya dan juga identitas vokasional. Habitus vokasional ini mengungkapkan makna asli dari istilah panggilan yang menggambarkan tarikan budaya yang mengundang atau mengecualikan individu berdasarkan latar belakang sosial mereka. Terakhir, peran emosi dalam pembelajaran. Jurnal ini menyoroti bahwa aspek emosional dalam proses belajar adalah komponen penting yang seringkali tersembunyi dalam kurikulum. Menanggapi pengaruh dan tuntutan emosional ini di lingkungan kejuruan adalah bagian dari habitus vokasional, di mana siswa mempelajari cara merespons secara emosional dan juga moral. Next. Terakhir kesimpulan dari review jurnal ini ialah yang pertama bahwa dalam vocational education dan training, pembelajaran itu dipahami secara luas, melampaui kurikulum resmi dan juga akuisisi keterampilan teknis dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, emosional, dan juga kurikulum yang tersembunyi. Yang kedua, pembelajaran melibatkan proses menjadi, di mana siswa itu membentuk identitas mereka melalui habitus vokasional. Yang terakhir, bahwa habitus vokasional ini membantu memahami aspek emosional dan juga keterlibatan yang mendalamnya dituntut atau vocational education. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6. Terima kasih.